Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi kajian Al-Mawsu'ah fi Akhiriz Zaman wa Malahim Al-Kubra, ensiklopedi akhir zaman dan peperangan besar, tulisan oleh Muhammad Ahmad Membayyad. Kalau Sabtu pertama itu kita bahas tentang adabul mufrad, adab pribadi. Tapi kalau untuk Ahad kedua ini kita bahas tentang akhir zaman. Terakhir kita bahas tentang Dajjal. Selesainya masa Dajjal. Dajjal itu kemarin kita bahas Dajjal itu tidak bisa masuk hanya ke 3 tanah suci. Kata Nabi, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Nah, 3 itu tidak bisa masuk Dajjal. Maksudnya masuk ke perkarangan apa, Pak? Kan kalau Masjidil Aqsa itu kan ada perkarangan Masjidil Aqsa kan? Itu berapa kilo itu ya? Berapa hektar itu? Mungkin 18 hektar atau berapa hektar tuh lupa tuh. Perkarangan masjidnya itu nggak bisa masuk dia di dalam situ. Cuman di sekitaran itu dia bisa masuk. Tanah haram juga begitu. Haram Mekah kan ada batas-batasnya, 40 kilo ke mana kiri itu kan ada batasnya. Tanah haram Madinah juga ada batas-batasnya. Tapi selain dari tanah haram dia bisa masuk Dajjal tersebut. Sampai dia di mana, Pak? Nggak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Pemahamannya mungkin nggak bisa masuk ke Baitul Maqdis berarti Baitul Maqdis itu sedang dikuasai oleh kaum muslimin ketika itu, ya kan? Tidak bisa dikuasai oleh Dajjal. Pada suatu hari dia apa, Pak? Pengen untuk memasuki Baitul Maqdis. Pagi-pagi hari dia kepengen masuk, ternyata subuh itu sudah datang Nabi Isa alaihi salam. Ketika dibuka pintu untuk perperangan itu, dia kaget ternyata ada Nabi Isa alaihi salam. Ketika itu dia meleleh, kata Nabi Muhammad, meleleh. Kemudian dia lari, dikejar oleh Nabi Isa dan terbunuh dah di sebuah tempat namanya Babi Lut, pintu Lut. Sekarang sebenarnya periode Isa dengan Dajjal ini adalah periode yang sama. Maksudnya sama itu di akhir-akhir Dajjal turun Nabi Isa alaihi salam. Ini ceritanya tentang Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa adalah tanda dekatnya hari kiamat besar. Nah, hadis Nabi surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 195. 59 ayatnya, punya Qurannya nggak bawa lagi. Artinya tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali mereka beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu menjadi saksi terhadap mereka. Jadi kan ahli kitab berarti dari Yahudi dan Nasrani, semua mereka nanti akan apa, Pak? Beriman. Maksudnya, oh benar Nabi Isa itu adalah agamanya Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka meyakini bahwa itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Mereka tahu betul itu bahwa Nabi Isa itu akan turun. Nah, kemudian ayat itu mengandung apa, Pak? Tidak seorang pun dari ahli kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa saat Nabi Isa diturunkan sebelum Nabi Isa itu dimatikan. Jadi Nabi Isa nanti meninggal dunia. Karena sekarang Nabi Isa diangkat ke atas langit, tapi nanti akan apa, Pak? Dihidupkan lagi, bukan dikembalikan lagi ke dunia dan meninggal di dunia. Sesuai dengan hadis Nabi mengatakan, di mana kalian dilahirkan, di situ pula kalian dimatikan. Berarti Nabi Isa sekarang sampai ke atas langit, nyawanya berarti diapain, Pak? Ditangguhkan, bahasanya ditangguhkan.
Sama seperti apa Pak? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan apa Pak? Nyawanya ditangguhkan. Nah, kemudian ayat ini membatalkan bahwa yang Yahudi itu mendakwakan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu terbunuh atau tidak? Jawabannya tidak. Dia tidak dibunuh. Kemudian membatalkan juga perkataan orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu telah disalib. Batal juga. Kenapa? Ternyata Nabi Isa itu masih hidup. Dan membatalkan juga bahwa Isa itu anak Tuhan. Kenapa? Karena dia nanti mengatakan bahwa dia bukan anak Tuhan, dia adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi dia bukan anak Tuhan. Kalau saya baca apa tuh Pak, mendengar prokes apa Pak? Prokesnya apa tuh? Ya orang Kristen yang masuk Islam kata dia. Dia bilang gini, Mang Nabi Isa itu Tuhan. Dia tanya-tanya sesama ini ya, sama apa? Sama umatnya. Terus, Mang Nabi Isa itu Tuhan? Iyalah Tuhan katanya. Kalau Tuhan itu kan dia tersebut Trinitas. Trinitas itu apa? Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Berarti dia menyatu kan? Kalau menyatu, kalau Nabi Isa dibunuh, berarti Tuhannya yang di atas juga ikut mati. Kenapa? Tiga dalam satu kata dia. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Bingung juga kan yang lain itu, gimana ya? Pokoknya itu aja lah intinya, saya juga nggak paham gimana maksudnya itu. Tapi yang jelas bahwa kalau seandainya Isa itu Tuhan, maka batallah seluruh ketuhanan Bapak dan Ibu. Batal keturunan Bapak dan Ibu. Masa Tuhan membiarkan dirinya mati? Masa Tuhan membiarkan dirinya disiksa gitu kan? Itu bukan Tuhan. Mungkin ada katanya namanya juru selamat untuk apa namanya? Untuk menghapus segala dosa manusia, dosa warisan. Tapi bingung juga itu konsep yang seperti itu. Nah, itu kan akhirnya mereka saling bertanya sama mereka dan semuanya sama-sama bingung aja. Nah, gitu. Ini membatalkan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, gitu Pak ya. Isa itu adalah manusia yang diciptakan, yang diutus oleh Allah ke muka bumi, kemudian nanti diutus kembali. Dan Isa mengatakan, aku bukan anak Tuhan, aku adalah manusia yang diciptakan Allah. Penciptaanku sama seperti Adam alaihi salam, malah lebih hebat Adam lagi. Adam tidak diciptakan dari ayah dan ibu, tapi aku masih punya ibu, gitu kan? Masih punya apa? Ibu. Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu, tapi Allah ciptakan. Kenapa tidak Nabi Adam yang disembah? Padahal Nabi Adam lebih hebat daripada Nabi Isa. Isa masih ada ibunya. Nabi Adam tak ada ayah dan tak ada ibu. Harusnya yang diakui jadi Tuhan yang pertama itu adalah Adam. Tapi tidak dijadikan Tuhan sebagai Adam. Adam tidak dijadikan Tuhan. Baik. Terus ayat surat Zukhruf ayat berapa Pak? Ayat 61. Dan sesungguhnya pada diri Isa itu benar-benar ada pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi Nabi Isa itu menceritakan nanti tentang proses hari kiamat. Nabi Isa nanti menceritakan begini hari kiamat, begini kiamat gimana. Terus karena itu janganlah kalian ragu-ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah aku, kata Nabi Isa. Inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa nanti turun menyampaikan kepada seluruh manusia tentang hari kiamat. Nabi Isa menceritakan itu nanti. Terus ayat itu mengandung apa? Pendapat terkuat bahwa banyak ulama ahli tafsir turunnya Isa di akhir zaman menjadi salah satu tanda hari kiamat dan sekaligus menjadi salah satu dari sekian banyak tanda-tanda hancurnya dunia dan dekatnya hari kiamat. Karena Nabi Isa mengatakan, aku ini turun berarti hari kiamat sudah sangat dekat. Diceritakan sama Nabi Isa alaihi salam. Lanjut. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai Ibnu Maryam, maksudnya Pak Nabi Isa alaihissalam turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Berarti dia sebagai apa nanti Pak? Hakim. Pokoknya menegakkan kebenaran, menghilangkan kezaliman. Lalu dia menghancurkan salib
Nabi Isa ngapain Pak? Kenapa salib dihancurkan? Padahal itu adalah pendukungnya kan istilahnya Pak ya. Kan salib itu adalah agama Nasrani yang mengagung-agungkan Isa sebagai Tuhan. Malahan Isa menghancurkan salib, artinya menghancurkan agama itu, membatalkan agama itu. Enggak betul agama kalian ini, kata siapa Pak? Tetapi Isa alaihi salam. Kemudian membunuh babi, apa pula salah babi Pak? Dibunuh babi kan bahasanya itu, bunuh babi. Nanti dari pemahaman hadis itu kenapa kok babi dibunuh? Karena orang-orang Yahudi Nasrani itu mengatakan babi itu halal. Kata Nabi Isa enggak halal, haram. Kenapa kalian halal-halalkan atas namaku? Kan mereka mengatakan apa? Atas nama Nabi Isa babi ini halal. Kata Nabi Isa enggak, babi itu haram. Aku bunuh semuanya. Dibunuh, dimusnahkan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk apa Pak? Meyakinkan bahwa orang Yahudi Nasrani itu salah. Terus kan, dan menghapuskan jizyah. Ah, ini enak kita Pak. Apa itu jizyah Pak? Pajak. Pajak upeti. Sekarang kalau Pak tahu tentang pajak sekarang Pak, ada namanya Pak terbaru sekarang Pak Haji, kortek apa Pak? Waduh, kortek itu berat Pak. Berat kortek. Kan kalau yang PNS atau yang bergaji yang dipotong sama Bapak pemerintah, sebenarnya gaji itu kan udah dipotong Pak. Udah dipotong, setiap kita nerima dipotong berapa? 15%. Dipotong 15%. Tapi karena ada kortek ini, nanti gaji yang sudah terakumulasi berapa Pak? Terakumulasi selama setahun lewat dari peraturannya, lewat dari 100 juta pendapatan berapa Pak? Setahun pasti dapat nggak 1 juta kira-kira Pak? Setahun? Ya Pak, dapat nggak Pak? Dapat itu. Lewat dari 100 juta sampai 250 juta, maka nanti totalitasnya dipotong lagi 15%. Berarti jadi potongannya berapa Pak? 30 Pak. Aduh, sakit kepala. Banyak tuh dosen-dosen sakit kepala. Gimana ceritanya? Duitnya Bapak udah habis kan? Misalnya gajinya, mohon maaf nih, gajinya misalnya 8 juta. Kalau setahun kira-kira dapat nggak 1 juta Pak? Dapat itu kan? Kira-kira 8 juta sekarang habis nggak sebulan Pak? Bapak 8 juta gaji habis nggak sebulan Pak? Habis saja itu. Orang biaya dapur sekarang bisa berapa juta Pak biaya dapur? Berapa Pak? Coba lah Pak tolong kasih tahu yang standarnya aja, biar dapur standarnya aja berapa Pak? Masa Bapak nggak tahu? Bisa 2 juta 3 juta kan? Belum sekolah anak, belum sakit segala macam. Habis nggak 8 juta Pak? Habis. Kalau dipajakin lagi setelah setahun, kira-kira gimana Pak? Dengan duit apa dibayar? Kan bingung. Makanya enak jadi swasta Pak ya. Di swasta itu yang tidak yang tidak kena apa Pak? Tidak kena pajak. Karena Bapak pendapatan swasta kadang lebih ratusan juta dari setahun itu kan. Tapi kalau jadi pegawai, itulah susahnya. Dikejar-kejar sama Bapak pajak. Kalau nggak bayar pajak gimana Pak? Nanti mengurus ini dan itu jadinya susah. Nanti memang apa Pak? Bukan pajak tidak boleh, tapi gimana Pak? Ini sensitif nih, kalau ngaji di pajak ini langsung dipecat saya nih. Bukan pajak nggak boleh, tapi mencekik yang tidak boleh. Sebenarnya kan yang disuruh apa Pak? Apa yang disuruh Pak? Bayar zakat. Zakat berapa Pak dari pendapatan? 2,5%. Zakat berapa? 2,5%. Ada teman saya ngaji di tempat pajak, habis itu dia bilang begini, Pak, zakat 2,5%, tapi pajak 15%. Kenapa? Ini hikmahnya. Kenapa Tuhan hanya mewajibkan kepada kita 2,5% dari uang pendapatan kita? Karena Tuhan sebenarnya tidak butuh uang, tapi orang pajak butuh pajak, makanya dipajakin banyak-banyak. 15% kan gede itu Pak ya. Dapat kita 100.000 berapa Pak? Berapa? 15.000 diambil, berarti 80.000 kita kan. Gede nggak Pak? Gede. Mau maaf nih Pak, kalau Bapak ngisi acara kemudian ada cuma dapat 200.000, ada berapa? Ya, dan Bapak tercatat sebagai orang yang membayar pajak NPWP-nya, dipotong nggak Pak? 200.000 pun dipotong. Jadi berapa Pak? Harusnya kan kalau pendapatan 200.000 dipajak nggak Pak? Kan kecil itu, ya kan? Kan berapa Pak? Kecil, harusnya dipajak nggak Pak? Kayak saya misalnya koreksi apa Pak? Koreksi soal gitu ya.
Koreksi soal kan, koreksi soal itu kan ada dapat uang itu Pak, insentif honor kan. Satu orang 5.000 misalnya. Satu orang berapa Pak? 5.000. Ada orangnya berapa? 40 misalnya. 40 kali 5.000 berapa Pak? 200.000. 200.000 dipajak nggak Pak? Dipajak juga itu. Kalau zakat kan ada nisab, berapa ukurannya baru dipotong kan. Kalau ini enggak, berapa ukurannya jelas potong dulu. Gitu modal pajak begitu. Teman saya akhirnya bilang begitu. Apa katanya tadi Pak? Kalau zakat kenapa 2,5%? Itu karena Tuhan tidak butuh duit. Tapi kalau pajak kenapa 15%? Tukang pajak butuh duit, kata dia. Tukang pajak butuh duit. Akhirnya Pak, setelah itu dia nggak dipanggil-panggil lagi ke pajak. Bahasanya gitu, takut. Pajak ini susah Pak. Dan sehingga harta melimpah ruah. Jadi Pak, karena nggak ada pajak, akhirnya Pak harta melimpah ruah. Sampai-sampai tidak seorang pun mau menerima zakat. Berarti zamannya ini sama seperti zaman dulu Umar bin Abdul Aziz. Bukan apa Pak? Sejahtera luar biasa. Terus orang tidak merasa bahwa dia khawatir tidak akan makan, walaupun dia nggak punya uang, tapi dia nggak mau terima zakat. Kenapa Pak? Karena merasa kaya itu, makmur. Pada masa siapa Pak? Nabi Isa alaihi salam. Indah pada masa itu ya Pak ya. Lanjut. Hikmah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Apa hikmahnya? Hikmahnya pertama, orang Yahudi ya kan, yang paling banyak menyakiti Nabi Isa, ya kan, paling banyak menyakiti Nabi Isa. Terus Nabi Isa, kemudian puncak kekuatan mereka adalah karena mereka punya siapa Pak? Dajjal, ya kan. Terus Dajjal itu dianggap sebagai tukang sihir yang paling hebat. Kemudian di tengah-tengah itu dia punya puncak-puncaknya orang Yahudi, dan dengan apanya Pak? Dengan Dajjalnya itu Allah turunkan Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal. Jadi Pak, dari setiap kezaliman itu pasti akan ada keadilan, gitu Pak. Jadi begitu. Jadi biarkan sama Allah tipu daya orang Yahudi itu dan orang Nasrani itu yang menunggu Bapak Dajjal. Tapi hanya dengan sebentar kemudian dia dihancurkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Berarti tidak ada kezaliman yang menang secara abadi. Kezaliman itu pasti akan kalah. Pasti akan kalah, nggak ada yang menang walaupun kelihatannya akan menang. Kedua, bumi menciptakan apa kan? Dalam surah At-Thaha, dari bumi atau dari tanah itulah kami menciptakan kalian, kemudian kepadanya pula kalian akan dikembalikan, dan darinya pula kalian akan dikeluarkan. Surah Thaha ayat 55. Maksudnya apa? Nabi Isa itu ciptakan dari mana Pak? Dari tanah. Kemudian di tanah pula dia akan dimatikan, di tanah pula dia nanti akan dikeluarkan, ya kan? Jadi Nabi Isa itu Pak, karena sudah dekat waktu wafatnya, maka dia diturunkan lagi untuk meninggal di muka bumi. Itu hikmahnya. Pertama, hikmahnya adalah menghancurkan kebatilan dan hegemoninya Dajjal. Yang kedua, untuk menyatakan bahwa Isa itu bukan Tuhan, maka dia diturunkan ke muka bumi untuk apa? Untuk meninggal lagi secara normal. Hikmah menurut Imam Al-Qurtubi, kata Imam Al-Qurtubi, ya kan, kata Imam Al-Qurtubi, Isa itu pernah berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Isa itu Pak? Ya Allah, jadikan aku termasuk umat Nabi Muhammad. Maka Allah mengabulkan doanya. Jadi Nabi Isa aja Pak pengen apa Pak? Pengen jadi umat Nabi Muhammad. Makanya nanti Nabi Isa itu dia adalah dua sisi. Satu sisi sebagai Nabi, satu sisi lagi sebagai apa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan berarti kalau Nabi Isa turun, nanti di hadisnya Nabi Isa turun, dia tidak membawa syariat baru, dia hanya menguatkan syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti sholat Nabi Isa berapa Pak?
5 waktu, sama seperti kita nanti puasa juga, kemudian apa Pak? Zakat juga, naik haji juga, seperti hajinya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Berarti Pak, Nabi Isa itu tidak egois Pak ya, walaupun dia Nabi, tapi apa? Tapi mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Mungkinkah Tuhan mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan jadi pengikut dari Nabi Muhammad? Masa Tuhan jadi pengikut Nabi Pak? Enggak mungkin kan? Berarti dia bukan apa Pak? Bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Mau mengikuti, malahan dari doanya itu mengatakan, ya Allah jadikan aku pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah Nabi Isa itu sebagai pengikut Nabi Muhammad. Jadi banyak hal-hal yang membatalkan tentang ketuhanan Nabi Isa Alaihi Salam. Gitu Pak. Pak gimana Pak? Bapak capek nggak Pak? Lanjut ya. Hikmah menurut Ahmad Mubayyad, ini yang penulis buku, mengatakan begini. Isa telah didustakan oleh orang Yahudi, ya kan? Kemudian dan orang Nasrani bersikap melampaui batas terhadapnya. Jadi yang membuat Nabi Isa jadi Tuhan itu sebenarnya makar siapa Pak? Yahudi. Isa itu dari orang Yahudi atau bukan Pak? Yahudi. Isa itu Yahudi Bani Israel kan Pak ya? Israel. Kemudian kesukaan orang Yahudi adalah ngapain Pak? Menjadikan apa Pak? Kalau ada orang baik di antara mereka, kalau nggak mereka bunuh, ke mereka bully. Sebenarnya kan penguasa ketika itu Romawi, yang punya kerajaan apa Pak? Roma kan yang punya kerajaan, tapi belum Nasrani ketika itu lagi, belum Nasrani. Kemudian apa? Oh, Yahudi ini dia istilahnya itu Pak yang mengetahui tentang agama. Dialah yang Yahudi ini yang ngapain Pak? Yang menjadikan Tuhan Isa ini sebagai apa Pak? Tuhan. Awalnya kan kepengen dibunuh. Bersekongkol dengan orang Roma. Kadang orang Roma kan untuk membunuh Isa dengan membuat apa Pak? Membuat apa? Fitnah. Dianggaplah Isa ini nanti akan apa Pak? Biasanya kan gitu Pak, kendanya Pak. Dianggap Isa ini akan mengkudeta kerajaan Roma. Akhirnya kan dibunuh kan? Dibunuh, disalib. Tapi Nabi Isa tidaklah disalib. Tapi kalau kita tahu sejarah tentang Yahudi, siapa sebenarnya yang membuat apa Pak? Yang membuat agama Nasrani ini adalah orang Yahudi. Paulus dulu namanya. Sebenarnya Pak? Paulus. Dia adalah orang Roma. Dia orang Yahudi. Dia adalah orang Yahudi yang diangkat oleh Roma menjadi apa Pak? Menjadi punya kekuasaan lah. Kemudian kerjaannya adalah suka membunuh orang-orang pengikut Nabi Isa. Nabi Isa maksudnya pengikut yang baik, pengikut apa Pak? Yang baik, yang Muslim. Hawariyunnya. Kemudian ketika itu, Bapak setelah diapain? Setelah dia Bapak dibunuh makin kuat iman Hawariyun itu makin kuat. Nah, setelah makin kuat, akhirnya Paulus mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Kalau aku apa Pak? Kalau aku bunuh terus nih orang apa? Orang Hawariyun ini, jangan Kristen kalau ya. Hawariyun ini pasti mereka tetap akan makin banyak. Kemudian dibuatnya lah apa Pak cerita bahwa dia mimpi Isa datang kepadanya dan mengatakan jangan bunuh lagi Hawariyun. Sekarang aku berbalik, malah aku yang menolong Hawariyun. Celakanya adalah Hawariyun itu mengangkat Paulus ini jadi apa nabi lah bahasanya, jadi orang yang hebat, tapi lama-lama dia jadi mengangkat dirinya sebagai apa Pak? Nabi. Semenjak itulah dikenal dengan agama Kristen. Paulus. Itulah Paulus itu dalam orang Nasrani jadi apa Pak? Nabi. Jadi Bapak jadi nabi. Sampai sekarang ada paus mereka berarti tetap nabi. Itu kan? Itulah kira-kira Pak. Itulah awal sejak berdirinya agama Pak? Kristen atau Nasrani. Sebenarnya bentukan siapa Pak? Yahudi untuk memecah belah kekuatan Hawariyun. Cobalah Pak, caranya Pak masuk ke agama Hawariyun tersebut, kemudian membuat agama baru namanya agama Nasrani. Jadilah pecah belah akhirnya agama itu. Itu tujuan Yahudi kan itu. Akhirnya Pak,
Akhirnya banyak orang Yahudi Nabi Isa itu disukai ada orang Yahudi. Orang Nasrani bersikap melampaui batas, malahan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Bahkan menganggapnya waktu paling tepat diturunkan Isa adalah saat merajalelanya kezaliman dan saat datangnya Dajjal. Hingga turun Isa akan membatalkan klaim Yahudi Dajjal telah membebaskan mereka pada akhir zaman. Jadi yang membebaskan katanya kan Dajjal. Kemudian Allah turunkan Nabi Isa, ternyata Dajjal bisa dikalahkan. Dan Nasrani mengatakan bahwa Isa itu Tuhan karena sejak awal kedatangan Isa itu menyatakan dirinya adalah salah satu pengikut Nabi Muhammad. Batal lagi ketuhanan Nabi Isa alaihi salam. Berarti orang Yahudi dan Nasrani nanti menggigit dari gigit jari. Kenapa? Apa yang mereka sampaikan dari dulu hanya dibatalkan oleh seorang namanya Isa alaihi salam. Itu kata Imam Ahmad. Lanjut, turunnya Isa, ya kan? Isa sebuah ideologi bersatu memerangi kaum muslimin. Jadi sebenarnya Pak, awalnya seluruh orang memerangi kaum muslimin, ya kan? Media internasional kata Imam Ahmad memposisikan kaum muslimin sebagai kaum yang menentang kebenaran. Kenapa? Sangat merajalelanya fitnah Dajjal, seolah-olah Dajjal itu adalah segala-galanya. Pokoknya terjepitlah kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan Isa alaihi salam untuk membatalkan seluruh klaim terhadap kaum muslimin, jahatnya kaum muslimin. Akhirnya perang luar biasa tidak terelakkan. Kemudian pertolongan Allah datang kepada orang-orang kaum muslimin. Itulah Pak, mutar-mutar di situ aja Pak untuk menguatkannya. Lanjut, cepat aja Pak ya. Nih, di mana tempat Nabi Isa membunuh Dajjal? Di sini tempatnya. Turunnya Pak, maaf, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turunnya di mana Pak? Dalam riwayat An-Nawas bin Sam'an, Rasulullah bersabda, Nabi Isa itu turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dan mengenakan dua baju berwarna merah. Masjid Umawi di timur Damaskus, Syria. Jadi kalau turun di Syria, kemudian setelah itu dia berangkat ke mana Pak? Ke Palestina. Turunnya sampai sekarang menara ini masih apa Pak? Masih ada di Masjid Umawi. Pemaaf Pak? Pak, pada masa Nabi bersabda begini, Masjid Umawi sudah ada belum? Belum ada. Kan Nabi Muhammad kan meninggal dulu, baru Khalifah Ur-Rasyidin berapa tahun? 30 tahun. Setelah 30 tahun baru Bani Umayyah Bapak baru berkuasa di Damaskus, Syria. Berarti udah bertahun-tahun belum Pak sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia? Sudah, maksudnya sebelum meninggal dunia, setelah itu bertahun-tahun setelah itu baru dibangun masjid. Mungkin pikiran 50 tahun atau 60 tahun baru berdiri masjid. Tapi Nabi sudah bersabda, apa kata Nabi Pak? Akan turun Isa di menara Masjid Bani Umayyah. Berarti hebat dia Nabi Muhammad, bisa mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Namanya apa Pak dalam agama kita? Mubasyirat, berita gembira. Baru didirikan masjid. Nanti dulu kan pernah dihancurkan ini menara ini Pak ya. Habis itu yang menghancurkan merasa apa Pak? Merasa apa tuh? Merasa gelisah. Akhirnya dibangun ulang lagi. Jadi nggak bisa dihancurkan ini menara ini Pak. Masjid Umawi nanti. Berarti dari Masjid Umawi ini Nabi Isa berjalan kemana Pak? Ke Baitul Maqdis. Allahu alam, cerita tentang di manakah Imam Mahdi, kalau bahasanya Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Imam Mahdi, ada yang mengatakan apa? Muridnya Imam Mahdi, gitu kan? Dia jadi imam, apakah di Masjid Umawi ini atau di Palestina? Bisa jadi di Masjid Umawi juga bisa jadi kan? Di Masjid Umawi kemudian mereka sama-sama berangkat kemana Pak? Ke Palestina untuk menghalangi lajunya Dajjal. Bisa jadi begitu. Laju Dajjal, itu kan? Laju Dajjal bisa jadi begitu. Masjidnya di mana Pak? Masjid Umawi Damaskus, Syria. Kemungkinan pertama, ini Pak ceritanya apa tadi Pak? Pimpinan Nabi Isa alaihi
salam. Kaum muslimin pada saat Isa diturunkan ke muka bumi, yang menjadi pimpin siapa Pak? Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Inilah pendapat yang terkuat, Ibnu Hajar menukil perkataan Abul Hasan Al-Khisai dan Al-Bidi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Sudah mutawatir, kata beliau, berita-berita tentang Al-Mahdi itu berasal dari umat Nabi Muhammad SAW, dan bahwa Isa menjadi makmumnya dalam sholat. Jadi menurut Ibnu Hajar, bahwa yang menjadi imam ketika itu adalah Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi masuk nggak dalam cerita 10 tanda kiamat besar? Nggak masuk dia Pak, Imam Mahdi nggak masuk. Kan yang pertama apa cuman Pak? Dukhon, kemarin ceritanya Bapak. Dukhon itu apa? Kabut asap yang ini. Habis dukhon itu apa? Habis sukan itu Dajjal tuh turun. Nabi Imam Mahdi itu di tengah-tengah ini, dia nggak masuk sebenarnya Pak. Kalau dalam cerita, dalam hadisnya itu nggak masuk. Tapi di tengah-tengah itu ada hadis yang lain. Imam Mahdi apa Pak? Keluar. Maksudnya Imam Mahdi diangkat menjadi imam. Ini nggak masuk sebenarnya. Dajjal, setelah Dajjal baru Nabi Isa. Nabi Isa setelah itu nanti baru Ya'jud Ma'jud. Nanti Ya'jud Ma'jud. Jadi Imam Mahdi sebenarnya nggak masuk dalam hadis 10 tanda kiamat besar. Tapi dia bagian dari itu gitu Pak. Bagian dari bersama Dajjal dan Isa alaihi salam. Prodenya sama. Yang jadi imam siapa? Adalah siapa Pak? Imam Mahdi. Dari Jabir, Rasulullah bersabda, Isa bin Maryam turun lalu memimpin mereka. Al-Mahdi berkata, kemarilah, imamilah sholat kami. Kata siapa Pak? Kata Imam Mahdi. Isa berkata, tidak, sesungguhnya sebagian mereka adalah pemimpin untuk sebagian yang lain. Sebagai bentuk kemuliaan maka disuruhlah Imam Mahdi untuk jadi imam. Bahasanya ada begini Pak. Kesimpulannya, Isa turun di akhir Imam Mahdi, di akhir-akhir hayat Imam Mahdi. Isa tidak mengimami sholat jamaah karena keistimewaan Imam Mahdi. Posisinya memang sudah sebagai pemimpin saat itu kan. Kemudian sebagai pembaharu. Dan pada umat Nabi Muhammad selanjutnya Isa itu, maksudnya Imam Mahdi jadi imam, tapi nanti kepemimpinan komando peperangan diambil oleh siapa Pak? Nabi Isa alaihi salam. Pimpinan imam memang adalah Imam Mahdi. Tapi kalau untuk komando perang dipimpin oleh siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kayak gini Pak, pimpinan spiritual dengan misalnya apa Pak? Kayak Khomeini sekarang lah. Presidennya beda, tapi Khomeininya Ayatullahnya itu pemimpin apa Pak? Agama tertinggi, tapi presidennya ikut rumah ininya gitu kan, gitu ya, modelnya gitu Pak ya. Jadi bagus juga Pak ya, yang dia jadikan atas Bapak ulama, bagus nggak Pak ya? Kita buat begitu juga bagus nggak Pak ya? Presiden itu di bawah Pak. Presiden di bawah siapa? Di bawah ulama, bagus sih Pak ya. Di atas jadi penasihat. Jadi presiden itu kalau ngapa-ngapain nanya sama ulama. Itu cara model kepemimpinan luar biasa Pak ya. Nah, Indonesia bisa begitu Pak? Belum ya? Ulama di bawahnya. Kalau ulama di bawah nggak ada yang menceritakan tentang kebenaran itu susah Pak ya. Karena kekuasaan itu kalau tanpa diapain Pak? Tanpa dibarengi dengan keimanan, nanti kekuasaan itu menjadi liar. Tapi kalau seandainya kan kekuasaan itu kan diberikan ya dari Allah ya. Kekuasaan itu kan luar biasa Pak. Powernya luar biasa nggak Pak? Oh, bahasa powernya kan. Kalau kita lagi berkuasa kan A kata kita A jadi semua, ya kan. Kalau B kata kita B jadi semua. Tapi kalau nggak berkuasa lagi, oh no, nggak ada melempem, nggak ada omong, kita cuma habis air ludah, kita ngomong nggak dengar sama orang kan. Itu kekuasaan itu berarti luar biasa Pak ya. Luar biasa Pak kekuasaan. Benar bebek menjamin. Sekarang gimana nih ceritanya nih Pak tentang begini-begini Pak? Bisa disambung-sambungkan nggak Pak kepada Nabi Isa dan Dajjal ini Pak? Bisa disambung-sambungkan. Cuman masalahnya gini Pak ya.
antara periode Dajjal dengan periode kita sekarang itu nggak tahu kita siapa yang kira-kira bisa mengambil hikmah di mana benang merahnya bisa di apa Pak? Sambungkan. Serius Pak. Begini Pak, nanti itu Pak ya. Nanti itu Dajjal itu keluarnya dari Isfahan membawa berapa Pak? 70.000 apa? Yahudi. Berarti Isfahan dikuasai Pak. Itu bahasanya begitu kan? Karena Yahudi tinggalnya di mana Pak? Di Isfahan. Kalau dia mencari benang merahnya itu agak susah Pak. Cuman kita bisa menebak-nebak aja Pak. Kan Nabi Isa apa Pak? Nabi Isa kan Nabi Mahdi kan turun nanti di akhir zaman ya kan? Mahdi turun di akhir zaman. Yahudi ketika itu merajalela kan? Yahudi merajalela. Kemudian diusirlah oleh siapa Pak? Imam Mahdi. Berarti nanti Imam Mahdi menguasai apa Pak? Palestina dikuasai Imam Mahdi. Kemudian orang Yahudi lari kemana Pak? Ke Isfahan. Dari Isfahan turun siapanya Pak? Dajjal. Turun Dajjal. Nah, dari Dajjal itulah nanti menyerang lagi apa Pak? Imam Mahdi. Terdesaklah Imam Mahdi di mana Pak? Di Palestina lagi. Tapi sebelum itu bahasanya itu Pak, Imam Mahdi ini malah berkantor setelah dia diangkat di Mekah, dia pergi kemana Pak? Ke Isfahan, ke Syam. Ke Isfahan dia pergi Pak. Imam Mahdi ini ke Isfahan juga dia ternyata. Berarti Imam Mahdi ke Isfahan dulu, jadi bolak-balik jadinya Pak. Saya jadi bingung gimana nih cari-cari benang merah. Jadi Imam Mahdi kan diangkat di mana Pak? Di Mekah. Imam Mahdi diangkat di Mekah. Dalam waktu semalam cuman orang sepakat bahwa dia jadi pemimpin besar. Jadi nggak ada kompanya, nggak ada apa Pak. Tahu-tahu diangkat. Awalnya dia tidak mau kan gitu Pak. Awalnya dia Bapak tidak berminat dan tidak mau. Tapi tahu-tahu diangkat aja. Oleh berapa orang Pak? 70 orang ulama besar kan, 70 pemuka masyarakat, dan dari 70 itu membawa pengikut. Mereka datang kemana? Ke Mekah, memang tujuannya untuk mencari apa Pak? Mencari pemimpin, karena sudah kacau sekali gitu kan, sudah kacau sekali. Ketemulah dengan Imam Mahdi itulah dia akan menjadi pemimpin. Dari situ ada berapa Pak? Pamannya sendiri Muslim, pamannya sendiri kepengen juga jadi apa Pak? Jadi pemimpin itu, maka dia berusaha untuk mengkudeta siapa Pak? Imam Mahdi. Ketika dia berusaha untuk mengkudeta Imam Mahdi bisa mengalahkan dia, tapi Imam Mahdi merasa bahwa Mekah tidak cocok untuk jadi apa Pak? Jadi apa Pak? Jadi ibu kota, base camp. Jadi ibu kota base camp. Maka dia pergi kemana Pak? Ke Isfahan. Kenapa? Walaupun pamannya itu kalah maksudnya, walaupun dia bisa mengalahkan pamannya, tidak jadi mengkudeta kedudukan dia kan? Walaupun kalah, tapi kan pengikut pamannya masih ada di mana Pak? Sekitar Mekah. Akhirnya dia lari kemana Pak? Membuat base campnya di mana? Ibu kotanya Isfahan. Berarti Isfahan ada orang Islam gitu dulu Pak. Gitu bahasanya. Tapi dari Isfahan nanti dia coba menaklukkan apa Pak? Menaklukkan apa? Palestina. Dapat sama dia Palestina. Setelah dapat Palestina, muncul lagi di Isfahan siapa Pak? Palestina dikuasai, berarti Yahudi lari kemana Pak? Balik ke Isfahan. Sampai di Isfahan berarti turun muncul Dajjal. Dari Dajjal itulah nanti menguasai dunia lagi. Nanti dari Palestina inilah turun siapa Pak? Nabi Isa alaihi salam. Tapi Damaskus ketika itu juga termasuk dikuasai berarti Pak ya, karena Isa turunnya di mana Pak? Damaskus. Bisa jadi begitu. Jadi Pak mencari benang merahnya ini agak susah nih Pak. Gimana nih perpolitikan ini biasanya nih? Ceritanya begitu Pak. Ceritanya Syam, Persia, apalagi Pak? Syam, Persia, gitulah. Palestina, Syam, Palestina itu termasuk Syam. Persia, itulah. Gimana cara? Apakah Iran ini bisa menang atau kalah ini Pak? Itu bisanya gimana nih? Menang atau kalah nih sekarang nih? Kalau dia lanjutkan perang ini Pak? Lanjut perang. Bapak kepengen lanjut perang atau gimana nih? Kalau perang lanjut Pak, nanti Bapak kalah lagi. Sekarang kan masuk Amerika jadi apa Pak ya? Khawatir juga kan? Tapi Yahudi tetap mau lanjut nggak Pak? Lanjut dia. Ternyata kalau Bapak baca sejarah itu Pak, Yahudi ternyata itu Pak melebarkan apa Pak? Melebarkan apa Pak? Sayapnya terus. Maksudnya melebarkan negaranya terus Pak. Israel Raya. Ini kan dari dulu kan dia kecil. Kemudian dia ambil Palestina. Dari Palestina nanti ada perang namanya Sikta Oktober dulu Pak.
Pada tahun berapa? 69 enggak salah Pak. 69. Akhirnya dia ngambil Mesir, dataran tinggi Sinai. Mesir diambil sama dia Pak, sedikit. Sinai itu diambil. Terus dataran tinggi Golan di Yordania diambil. Kemudian apa lagi Pak? Apa tuh Libanon juga diambil. Berarti daerah-daerah sekitar dia jajah semua Pak. Jadi bukan satu Palestina yang dia jajah, tapi apa? Mesir, Yordania berbatasan langsung dengan dia, Yordania, kemudian Libanon. Sebagian Syria pun diambil sama siapa Pak? Sama Israel. Berarti lama-lama dia makin Pak. Kenapa kok dia terus menyerang Libanon? Kenapa Pak? Tujuannya adalah untuk mengambil daerah baru. Kan tujuannya apa Pak? Israel Raya antara Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Jadi di mana lewat Sungai Nil? Sungai Nil mana Pak? Mesir, Sudan. Berarti nanti itu akan dikuasai. Sungai Efrat di mana Pak? Sampai ke Turki, kemudian lagi Pak, Irak, semula daerah-daerah Syam. Oh, itu hebat itu Pak. Nanti jadi negaranya begini tuh Pak. Betul? Begini tuh, negaranya besar sekali itu negara. Berarti negara apa yang mungkin dikuasai itu? Mesir, Sudan, seluruh Syam, kemudian Persia, Irak dan Iran itu nanti dikuasai. Itu gede itu negara itu Pak. Gede, wow, gede itu. Iya. Makanya dia mau berperang terus, tujuannya apa Pak? Tujuannya apa? Untuk Israel Raya itu. Untuk membesarkan negaranya. Gitu. Tapi sekarang juga bagus itu Pak ya Pak. Apanya Pak? Gaya dia bagus Pak ya. Cara metode dia pecah belahnya gimana Pak? Kita damai dengan Iran, tapi kita tetap gempur yang terlemah. Apa itu Pak? Libanon. Nah, bagus gak? Cara politik bagus Pak ya. Kita bisa gencatan-gencatan dengan Iran karena Iran termasuk punya kekuatan. Habis kita nih lawan Iran. Hah? Licik ya? Bukan bagus ya, licik banget ya. Kita damai dengan Iran, nanti lama-lama kan cara dia gitu kan. Satu negara diapain Pak? Diambil. Dianggap negara lain, kalian diam aja lah, kan bukan negara kalian. Tapi lama-lama nanti negara yang lain itu juga diambil. Saya nggak tahu politiknya gimana sih Pak ya. Tapi begitulah kira-kira. Siapa kira-kira bisa menghubungkan antara bahwa Imam Mahdi sampai ke Isfahan juga berkantor, habis itu lari kemana Pak? Di sana. Malahan Yahudi nanti Isfahan. Ini nggak tahu nih, Iran ini apakah nanti kalah atau menang? Allahu a'lam bishawab. Menang dulu baru kalah Pak ya. Terus kita orang Indonesia ngapain Pak? Nonton aja Pak ya, nonton aja. Tapi Bapak nggak takut kalau lanjut perang Selat Hormuz ditutup, nanti harga BBM naik. Sekarang harga BBM kita masih aman nih kan? Tapi negara-negara tetangga kita, Filipina, Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, heboh mereka kan? Kalau minyak naik berarti harga naik. Gaji Bapak yang 3 juta 4 juta nggak ada artinya. Saya ada kontrak. Bagaimana Pak? Ceritanya gimana nih Pak? Pak tanya atau gimana Pak? Bapak aja yang ngomong lagi. Saya ada ini. Bahlil aman Pak ya? Aman insya Allah. Nanti kalau udah masak kompornya diapain Pak? Dimatiin. Itu ide yang sangat cemerlang Pak, bagus sekali ide itu. Ya kan, kalau udah matang jangan dihidupin lagi untuk menghemat energi. Baik, kemungkinan kedua, Nabi Isa itu terjadi pada masa pemerintahan salah seorang khalifah. Ada katanya kan, khalifah Imam Mahdi. Bisa jadi itu katanya. Cuman pendapat ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang terkuat adalah Nabi Isa itu bersama siapa Imam Mahdi. Ini kan katanya, memang Imam Mahdi itu jadi imam sholat, tapi setelah itu kepemimpinan diambil oleh pemimpinan perang diambil oleh siapa Pak? Nabi Isa alaihi salam. Sejarah hidup singkat, ini cepat aja Pak, biar selesai Nabi Isa ini. Besok kita bisa lanjut Ya'jud Ma'jud. Sejarah hidup Nabi Isa. Jadi Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun di antara diriku
dia yakin bahwa Isa sesungguhnya itu pasti akan turun. Jadi Pak, seluruh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad bahwa mereka yakin bahwa nanti Isa balik tuh turun. Dari seorang Nabi itu yakin bahwa begitu diceritakan Allah kepada, kan seluruh Nabi itu kan diingatkan sama Allah tentang Bapak Dajjal. Seluruh Nabi, berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Dajjal. Padahal Dajjal udah ada belum Pak? Belum, cuma sudah diceritakan bagaimana hebatnya fitnah Dajjal. Semuanya juga diceritakan tentang Nabi Isa yang akan menghancurkan fitnah Dajjal. Hikmahnya apa diceritakan kepada nabi-nabi itu Pak? Ceritakan apa? Setiap dari kezaliman pasti akan dikalahkan. Itu aja intinya Pak. Nah, apabila kalian melihat maka kenalilah dia. Jadi kita disuruh mengenai siapa Pak? Nabi Isa alaihi salam. Dia itu seorang pria yang semampai, tidak tinggi dan tidak pendek. Warna kulitnya antara merah dan putih. Memang dia keturunan Bani Israel kan, kayak gitu-gitulah wajahnya itu Pak. Terus memakai 2 helai lapis kain baju, seolah-olah kepalanya meneteskan air yang tidak dibasahi oleh apapun. Jadi kepalanya itu Pak apa Pak? Mengkilat. Nah, itu ya. Seolah-olah Bapak dia nggak basah, cuman kepalanya Bapak. Bapak kalau dulu tahu tuh iklan Gatsby yang kayak gitulah kira-kira tuh. Bapak tahu Gatsby. Bapak kalau tahu iklan Gatsby berarti Bapak ada tua berarti. Tanco atau Tanco Pak? Tanco Pak. Tahu lebih tua lagi Bapak berarti. Kalau tahu Tanco. Tanco orang mati. Dia memerangi manusia atas dasar Islam. Dia menghancurkan salib, membunuh babi, meletakkan jizyah. Tidak Bapak mengambil jizyah. Allah membinasakan pada zamannya semua agama kecuali agama. Jadi pada masa Nabi Isa agama habis kecuali hanya agama Islam. Al-Masih itu juga membinasakan Dajjal. Dia membunuh Dajjal. Lalu ditinggal di muka bumi selama 40 tahun. Berarti lama juga kan hadisnya ini. Akhirnya dia wafat, jenazah disolatkan oleh kaum muslimin. Berarti Isa itu lama hidupnya Pak. Berarti Bapak ingin nggak melihat prode Isa ini Pak? Indah ini. Cuman Bapak berdarah-darah dulu sampai Bapak prode Nabi Isa ketemu sama Dajjal. Kok jadi pengikut Dajjal? Waduh, malang. Ya kan malang. Tapi bertahan dari Dajjal itu sulit luar biasa tuh Pak ya. Terus pada riwayat yang lain, keamanan diletakkan di muka bumi hingga onta dapat digembalakan bersama singa. Bayangkan, singa aja nggak mau berminat makan onta. Kan Bapak? Karena singa sudah dijinakkan, makanannya sudah banyak. Itu kan makanannya sudah banyak, nggak perlu lagi makan berburu. Harimau bersama sapi. Bahasa hadisnya harimau bersama sapi. Serigala bersama kambing. Misalnya makanan dia ada. Anak-anak dan pemuda bermain-main dengan ular pun bisa diajak main. saking apa? Saking jinaknya dan amannya ketika tidak membahayakan satu dengan yang lain. Lantas dia tinggal sampai waktu yang dikehendaki. Tapi tadi dari hadis yang lain tadi Pak dikatakan 40 tahun Pak ya. Cuman di hadis ini sampai Allah menghendakinya. Kemudian dia wafat, kaum muslimin menyalatkan dia serta menguburkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor sekian, nomor 2222. Singkat aja Pak ya. Berakhirnya seluruh agama selain agama Islam. Jelas Pak ya. Kembali keberkahan, tersebar luasnya keamanan, tersebar luasnya kemakmuran, dikukuhkannya dan itu turunnya. Nah, terus kan berbagai masalah yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Sedikit lagi Pak. Ini tinggal 2 slide lagi. Isa menunaikan ibadah haji. Jadi Isa itu ya haji dan umroh Pak. Hajinya seperti apa Pak? Seperti kita. Berarti Nabi Isa ini haji nih Pak. Haji. Pernikahan Isa dan salam di lokasi pemakamannya. Nggak tahu di mana beliau dimakamkan, tapi yang jelas di situ dia nikah, nanti di situ pula dia akan dikuburkan. Jadi Nabi Isa nikah nanti Pak. Makanya orang Nasrani mengatakan bahwa pendeta-pendetanya nggak nikah karena mengandung seperti ini kan salah. Karena Nabi Isa nanti nikah. Ikutin Nabi Muhammad SAW karena Nabi menyuruh untuk nikah. Berarti kalau menikah berarti Bapak Tuhan atau bukan? Oh bukanlah, orang nikah kok. Kan? Lamanya Isa tinggal di bumi. Dari Abdullah bin Amr bersabda, Dajjal keluar di tengah-tengah umatku lalu tinggal bersama mereka 40 hari kan? 40 hari Pak ya.
atau 40 satu harinya 40 katanya. Satu harinya sama dengan setahun, satu harinya sama dengan sebulan, kayak gitu kita kan bahasanya, satu harinya sama satu hari. Kan gitu hadisnya kayaknya. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam seolah dia Urwah bin Mas'ud yang berada di samping mirip dengannya. Jadi Nabi mengatakan Urwah bin Mas'ud itu mirip dengan siapa Pak? Isa alaihissalam. Lantas Isa mencari Dajjal dan membinasakannya. Kemudian manusia hidup selama 7 tahun. Jadi ada yang mengatakan 7 tahun. Hadisnya ini mencocokkan antara 40 dengan berapa Pak? 70 ini agak susah nih Pak. Agak susah mencocokkannya. Di hadis ini 7 tahun. Di hadis yang tadi 40 tahun. Tanpa ada permusuhan. Walau hanya di antara dua orang yang berselisih kabur. Hadis riwayat Muslim. Allahu alam. Kemudian dari Abu Hurairah dalam termaktub, lantas Isa itu tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Ini mencocokkan ini Pak. Mencocokkan antara 40 dengan 70. Ada pemahamannya begini Pak. Bisa jadi Nabi Isa itu memakmurkan negeri itu selama 33 tahun. Tapi yang betul-betul makmurnya 7 tahun. Bisa jadi begitu Pak. Jadi hidupnya selama berapa Pak? 40 tahun. Soalnya kan kacau sama siapa Pak? Kacau sama siapa Pak? Kacau sama Dajjal. Kan membangun bumi lagi itu kan susah Pak ya. Dibangun lagi, di ini lagi. Kan membangun lagi segala macam. Bisa jadi periodenya panjang. Kemudian setelah itu baru makmur benar. Terasa betul selama 7 tahun. Habis itu Isa meninggal dunia. Bisa jadi begitu. Kalau dicoba dikompersikan di situ. Karena diwafatkan kaum muslimin, disalatkan oleh kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Daud. Bapak senang kan? Jam 6. Pasti nggak ada pertanyaan kan? Kita mau makan kan? Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah lima yang saya tanyakan tadi, apakah Nabi Isa dan Dajjal dan Imam Mahdi itu turun? Apakah memproklamirkan diri atau umatnya itu yang tahu? Jadi itu aja. Baik. Kalau di hadis-hadisnya Pak Haji, itu umatnya yang tahu Pak Haji. Bukan dia program kayak kita tuh Pak Haji, apa tuh Pak Haji? Pakai buzzer Pak Haji. Pakai buzzer kan supaya jadi itu kan jadi apa Pak? Buzzer dikampanyekan ya. Kampanyekan, kemudian dibuat pencitraannya bagus segala macam kan. Kalau Imam Mahdi itu ceritanya enggak. Imam Mahdi itu dia tidak berminat untuk jadi pemimpin. Kalau dalam hadis yang kita baca itu, cuma para ulama ketika pada zaman itu sudah sangat apa Pak? Nggak tahu lagi mau gimana ini cara memperbaiki masyarakat yang sudah kacau luar biasa itu. Akhirnya mereka haji. Jumlahnya berapa Pak? 70 orang. Jumlahnya 70. Tapi dari 70 orang ini ada pengikutnya gitu kan. Sampai di Mekah kemudian mereka berunding. Bapak berunding. Sampai mereka berunding kemudian ternyata ada yang mengatakan bahwa ada keturunan Nabi Muhammad SAW yang cocok untuk jadikan apa Pak? Jadikan pemimpin. Ditanya-tanya ternyata memang garis keturunannya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Namanya siapa Pak? Muhammad bin Abdullah. Kan Nabi mengatakan namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti nama Imam Mahdi siapa Pak? Muhammad bin Abdullah min itratil Hasan kata Nabi. Dari keturunan Hasan. Jadi dari Hasan lewatnya Pak. Dari Bapak dari Hasan. Bukan dari Husain. Ini salah lagi Syiah ini. Syiah mengatakan bahwa imam yang terakhir adalah dari Husain. Enggak. Imam yang terakhir dari siapa Pak? Nabi Isa pula dia Nabi Imam Hasan. Kemudian akhirnya Pak sepakatlah ulama untuk mengangkat dia. Awalnya dia nggak mau. Sepakat ulama untuk mengangkat dia. Karena sudah diangkat, amanah sudah di pundak. Baru dia Bapak? Baru dia apa Pak? Mau menerima amanah tersebut. Baru saja dapat amanah tersebut pamannya sesama muslim Pak, sama muslim pamannya kepengen dapat jabatan tertinggi itu, dikudeta rencananya dia Pak, bisa jadi itu adalah penguasa Saudi gitu. Allahu a'lam bishawab. Dikudeta kan, pengen dikudeta, tapi dia bisa mengalahkan pamannya tersebut kan di situ bisa mengalahkan. Tapi karena tidak dianggap kondusif Saudi, kemudian dia pindah ke mana Pak? Ke Isfahan gitu Pak bahasanya. Ya.
gelap, ya kan jalan agak gelap. Siapa kira-kira orang-orang yang bisa datang ke sana ke Mekah ini? Kalau kita mungkin nggak kuat kan, atau saya juga kita bisa. Iya. Itu pertama. Terus Itu lagi, silakan. Satu dulu. Baik. orang yang bisa berbayat kepada Imam Mahdi. Itu orang yang begitu itu hanya orang yang kuat imannya saja. Kuat iman walaupun tenaganya tidak kuat, tapi kepengen untuk mendapatkan pemimpin walaupun mereka berkumpul di mana Pak? Di Mekah. Pasti mereka akan kejar. Walaupun dengan apa katanya tadi bahasa hadisnya? Berangkat. Kalau kalian bisa datang, datanglah, gitu kan? Bersama sebab apa? Bersama pemimpin tertinggi Imam Mahdi. Jawaban satu lagi Pak Haji tadi apa? Nabi Isa itu di pencitraan nggak? Jawabannya juga tidak. Orang hanya tahu bahwa dia adalah Nabi Isa. Kenapa? Orang melihat bahwa dia turun dari mana Pak? Dari menara Damaskus, Siri. Siapa turun? Terus orang tahu mengatakan ini. Turun dari situ kan? Oh, inilah yang diceritakan sama Nabi bahwa dia adalah Isa. Apalagi Isa itu dikasih tanda-tandanya oleh siapa Pak? Oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang tahu bahwa itu adalah Isa. Walaupun sebelum itu orang tidak mengenal Isa alaihissalam, tapi dengan melihat tanda-tandanya, dan berarti Pak orang yang tahu tanda-tanda yang tersebut berarti orang yang membaca hadis berarti kan? Kalau nggak baca hadis mereka nggak tahu berarti. Makanya itulah gunanya kita baca apa Pak? Akhir zaman ini kita tahu hadis tentang akhir zaman. Jadi kita tahu polanya nanti. Oh begitu polanya. Akhirnya kita tidak meragukan tentang Imam Mahdi dan juga tidak meragukan tentang Isa alaihi salam. Kenapa? Dia tidak pencitraan. Dia hanya diyakini oleh orang yang punya keyakinan iman karena baca hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu intinya ceritanya. Imam Mahdi dan Nabi Isa dia datang bukan karena pencitraan, tapi apa? Karena pengetahuan iman oleh pengikutnya. Gimana Pak? Terakhir, tunggu Pak. Kayaknya lagi semangat nih, Ibu udah pulang. Nah, coba. Satu aja Pak Haji. Bagaimana Pak? Palestina maksudnya? Karena Indonesia dulu gitu Pak ya. Oh iya, boleh lah begitu jawabnya. Lanjut Pak Haji. Tinggal Pak Haji, silakan. Salam. Iya. Iya. Baik, makasih. Bandingkannya 40 tahun itu kita lebih 40 tahun gitu kan. Iya. Lama lagi itu ada lagi nanti ada Ya'juj Ma'juj, lain lagi Pak ya. banyak lagi yang lain atau baru matahari. Siap. Kapan kita waktunya benar-benar itu? Benar-benar tidak diterima lagi taubat. Ya. Akhir Pak. Sama kayak Pemirip. ada nggak satu riwayat yang menyatakan Indonesia sebagai kita muslim terbanyak yang bisa menjaga dua kota suci, Baik. Mekah Madinah? Ada tidak Ustaz? Apakah Indonesia udah nggak dianggap? Nggak pernah ada di Itulah Pak. Indonesia dan negara-negara lain itu tak masuk dalam hadis Nabi. Yang masuk itu hanya apa Pak? Syam, Isfahan, maksudnya Persia. Kemudian Bapak ya Palestina, Yaman nanti di akhir-akhir masa. Jadi itu yang selain disebut Nabi SAW. Yaman itu digiring apa orang dari apa Pak? Dari Yaman, dari Syam, dari. Jadi Pak nggak tahu Pak, karena pusat bumi itu adalah Bapak Ka'bah itulah. Makanya cerita Nabi itu tahu tentang Syam, Persia, kemudian Bapak ya Yaman, Palestina termasuk yang ini. Cuman itu. Indonesia dan negara-negara lain tidak ada pernah disebut sama Nabi Muhammad SAW. Nggak disebut. Tapi walaupun nggak disebut, kita boleh nggak jadi bagian di sana Pak? Boleh lah. Kita masuk bagian di situ, bagian dari pengikut. Memang dari dulu kan kita nggak pernah jadi apa Pak? Pelopor. Kita selalu jadi Bapak pengikut. Nah, terus begitu juga Pak. Kenapa nggak ke Indonesia? Bisa jadi dia datang ke Indonesia, cuman sejarahnya nggak ada. Apakah Indonesia masih ada atau nggak ada? Allahu a'lam bishawab. Maka kan Indonesia ini kan nggak kuat-kuat banget Pak. Di nuklir sekali habis kita. Terus terakhir Pak, kapan taubat itu akhir diterima? Jadi gini Pak,
kata Nabi, batas akhir taubat diterima itu adalah ketika matahari sudah terbit dari barat. Nah itu udah nggak bisa lagi. Terbit matahari dari barat udah nggak bisa lagi. Berarti Pak, tanda-tanda kiamat itu gimana? Kan setelah Ya'juj Ma'juj nanti ada dabatul ar, menandakan siapa Pak? Siapa yang baik, siapa yang buruk kan itu. Baru nanti tanda ketujuhnya apa Pak? Terbit matahari dari barat. Kalau sudah tanda ketujuh sudah selesai. Tak ada lagi taubat diterima. Nanti ceritanya sampai ke situ insya Allah Pak. Sampai tanda yang keberapa Pak? Yang ke-7. Cuman kenapa kita diingatkan terus tentang Ya'juj Ma'juj? Tentang apa Pak? Tentang apa Pak? Akhir zaman. Kenapa Pak? Karena cepatnya begitu. Maksudnya cepat itu terasa cepat. Cepatnya bisa jadi tahu tapi terasa cepat. Kenapa Pak? Karena nggak sempat kita ngapa-ngapain, nggak sempat mikir, atau kita udah jadi orang kafir aja. Nah itu Pak ya. Mudah-mudahan Bapak ini Pak udah ibu udah gelisah nih Pak. Dia mau kemana-kemana nih jalan-jalan. Makasih ya Pak ya. Kita makan lagi. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah bil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.